pagi adik-adik sekalian. Jadi kembali lagi kita pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Kali ini kita akan belajar tentang materi sistem kepegawaian khususnya di Indonesia. Kalau kita bicara tentang pegawai, tentu saja kita akan berpikiran bahwa pegawai itu adalah orang yang bekerja di kantoran yang penuh dengan urusan administrasi. Jadi pegawai ini ada dua, di swasta juga disebut sebagai pegawai, di instansi pemerintahan juga disebut pegawai. Dan yang kita bahas adalah tentang pegawai negeri, ya, atau kita sebut sekarang menjadi aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara oleh undang-undang ASN yang baru itu dibagi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Tentu saja dalam setiap negara sistem kepegawaiannya berbeda-beda, ya. Jadi itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahannya, bentuk negaranya. Misalnya sistem kepegawaian di Indonesia tentu akan berbeda dengan di Malaysia misalnya, atau di negara kerajaan yang lain seperti di Jepang misalnya, di Inggris misalnya. Dan secara umum di dunia sistem kepegawaian itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah sistem kepegawaian terpisah. Yang kedua, sistem kepegawaian terpadu. Dan yang ketiga, sistem kepegawaian terintegrasi. Adik-adik semua, pada minggu lalu sudah saya sampaikan agar membaca berbagai literatur tentang sistem kepegawaian. Bisa membaca lewat buku cetak atau buku online atau jurnal online. Jadi sehingga pada hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana sistem kepegawaian di Indonesia. Oleh karena itu saya mau tanya dulu bagaimana bacaan adik-adik sekalian, ya, dari berbagai literatur tentang sistem kepegawaian di Indonesia. Dari tiga sistem kepegawaian ini, ya, yang pertama kepegawaian terpisah, kepegawaian terpadu, dan kepegawaian terintegrasi, yang manakah yang dipakai di Indonesia? Ada yang tahu? Saya ingin jawab. Silakan Rio. Saya telah membaca tentang modul 1 konsep sistem kepegawaian terbitan Universitas Terbuka. Dari modul ini dijelaskan bahwasanya sistem kepegawaian di Indonesia menggunakan sistem integrasi personal system atau sistem kepegawaian terintegrasi. Sekian saya, terima kasih, Pak. Oke, bagus. Ya, Rio tadi sudah menjawab bahwa yang digunakan di Indonesia adalah sistem kepegawaian terintegrasi. Kemudian ada pendapat yang lain? Baik, tidak ada. Kita akan lihat slide berikutnya. Lembaga yang mengelola kepegawaian di Indonesia itu tentu saja bukan satu lembaga, karena tadi sudah disampaikan bahwa sistem kepegawaian yang dipakai di Indonesia adalah sistem kepegawaian terintegrasi. Jadi ada beberapa lembaga negara yang mengelola kepegawaian di Indonesia. Baik, silakan, ada yang bisa menjawab lembaga apa saja yang mengelola kepegawaian Indonesia? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak izin menjawab. Silakan, Getulius. Menurut saya ada 3 lembaga Pak. Yang pertama itu Kemenpan RB, yang kedua Badan Kepegawaian Negara, yang ketiga Lembaga Administrasi Negara. Sekian, terima kasih Pak. Baik, bagus ya. Jadi ada 3 lembaga. Ada yang pendapat yang berbeda? Saya, Pak. Silakan Berti. Menurut saya ada 2 lembaga di Indonesia yang mengelola kepegawaian. Yang pertama itu Kemenpan RB dan yang kedua itu BKN. Menurut saya lembaga administrasi negara itu tidak memiliki kewenangan dalam Badan Kepegawaian di Indonesia. Sekian Pak, terima kasih. Oke, berarti berbeda ya.
tadi Getulius menjawab katanya ada 3 lembaga negara. Yang pertama Kemenpan RB, kedua BKN, ketiga LAN. Ya. Lalu Berti punya pendapat yang berbeda pula. Ya, Berti menyampaikan bahwa ada 2 lembaga negara yang mengelola kepegawaian Indonesia. Yang pertama Kemenpan RB dan yang kedua BKN. Menurut Berti, LAN tidak memiliki kewenangan dalam mengelola kepegawaian di Indonesia. Itu menurut Berti. Baik, kita tanya lagi. Ada yang punya pendapat berbeda? Silakan. Izin Pak, saya ingin menambahkan. Silakan, Frederikus. Menurut saya ada 4 lembaga. Yang pertama Kemenpan RB, yang kedua BKN, yang ketiga LAN, dan keempat KASN. Kenapa saya menambahkan KASN? Karena KASN berdasarkan undang-undang dia bisa memberikan sistem merit yang merupakan kebijakan untuk KASN di dalam instansi pemerintahan. Sekian jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Baik. Silakan duduk, Frederikus. Baik. Sudah ada 3 tadi ya. Yang Getulius menyampaikan ada 3 lembaga negara, Berti menyampaikan ada 2 lembaga negara, dan Frederikus menyampaikan ada 4 lembaga negara. Kita lihat mana yang benar. Ya, yang benar adalah ada 4 lembaga negara yang mengelola kepegawaian Indonesia. Yang pertama adalah Kemenpan RB, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini dipimpin oleh seorang menteri. Dan yang kedua adalah Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN. Yang ketiga, Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dan yang keempat, Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Jadi keempat lembaga negara ini ya punya fungsi dalam mengelola kepegawaian negara. Dan nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya apa-apa saja fungsi-fungsi masing-masing lembaga negara dalam mengelola kepegawaian di Indonesia. Kita akan mulai dari sistem yang pertama ya. Sistem yang pertama adalah tadi disebut bahwa sistem kepegawaian terpisah. Sebagaimana yang Anda lihat pada slide ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kepegawaian terpisah? Kita lihat ada 3 poin penting ya. Ada 3 poin penting. Yang pertama, pemerintah daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya. Mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai tersebut. Dan yang kedua, pegawai tidak dapat dipindahkan atau ditransfer ke daerah lainnya. Pemerintah pusat hanya berwenang untuk mengatur pegawai-pegawai yang berada di lingkungannya saja. Jadi dimaksud dengan pemerintah pusat hanya berwenang mengatur pegawai-pegawai yang berada di lingkungan kerjanya saja adalah pegawai-pegawai negeri di pemerintah pusat. Itu misalnya pegawai-pegawai di tingkat kementerian, pegawai-pegawai di tingkat badan, di tingkat komisi, itu ada di pemerintah pusat. Jadi ada pemisahan urusan kewenangan. Jadi pemerintah pusat hanya mengurus pegawai pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya mengurus pegawai pemerintah daerah. Jadi itu yang dimaksud dengan terpisah. Kemudian poin yang ketiga, pegawai-pegawai dari pemerintah pusat tidak dapat dipindahkan ke pemerintah daerah. Begitu pula pegawai-pegawai dari pemerintah daerah tidak dapat dipindahkan ke pemerintah pusat. Dan ini melihat 3 poin pokok ini dapat kita simpulkan bahwa sistem kepegawaian terpisah bukanlah sistem kepegawaian yang dipakai di Indonesia. Karena kita tahu bahwa di Indonesia pegawai daerah bisa saja dipindahkan ke menjadi pegawai pusat atau sebaliknya. Pegawai pusat bisa dipindahkan menjadi pegawai daerah. Itu di Indonesia. Berarti sistem kepegawaian terpisah ini tidak dipraktekkan di Indonesia. Lalu kita lihat, apa sih keuntungan dari sistem kepegawaian terpisah? Yang pertama
adanya loyalitas dan kinerja yang efektif, dan yang kedua, adanya prioritas bagi penduduk setempat menjadi pegawai dan adanya keterikatan moral. Ketiga, adanya kontrol yang kuat di pemerintah daerah, dan yang keempat, relatif lebih ekonomis karena kompetisi gaji bersifat lokal. Jadi ada keuntungannya ya. Nanti kita akan bandingkan bagaimana keuntungan masing-masing sistem kepegawaian ini. Oke, kerugiannya sistem kepegawaian terpisah. Yang pertama, sulit bagi pemerintah daerah kecil untuk merekrut para profesional. Yang kedua, hanya visible untuk kota-kota besar saja. Artinya pemerintah daerah, kota atau kabupaten ya, yang masuk kategori daerah terpencil itu tentu saja akan sulit mendapatkan para profesional ya untuk menjadi pegawai di kota atau kabupaten tersebut. Misalnya apa? Kabupaten tersebut misalnya mayoritas mata pencaharian, sumber penghasilan di kabupaten itu adalah pertanian, perkebunan, peternakan, ya, sehingga jarang ada yang orang-orang profesional berada di situ. Sehingga kalau hanya mengharapkan orang-orang lokal menjadi pegawai daerah, maka ini tentu saja kesulitan bagi daerah-daerah yang terpencil. Ini akan memudahkan jika itu berada di kota-kota besar. Para profesional itu kan ada di kota-kota besar ya. Kota-kota besar maksudnya kota-kota yang mata pencarian banyak di bidang manufaktur ya, industri, bidang jasa. Di situ banyak para profesional yang dapat ditarik untuk menjadi pegawai negeri. Kemudian sistem kepegawaian terpadu, Anda bisa lihat di slide ya. Semua urusan kepegawaian dari suatu negara dilakukan untuk semua tingkatan ataupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk khusus. Ya, ada badan dibentuk khusus untuk mengurus kepegawaian itu. Dan yang kedua, kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan kepada pegawai itu mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, ya, mempromosikan dan memberhentikan pegawai dilakukan oleh suatu badan. Jadi hanya ada satu badan yang mengurus kepegawaian. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Indonesia menganut sistem kepegawaian terpadu? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena tadi berapa menit yang lalu kita sudah bahas bahwa ternyata ada 4 lembaga negara yang mengurus atau mengelola kepegawaian Indonesia. Kalau di sistem kepegawaian terpadu, dia hanya ada satu badan atau lembaga yang mengurus kepegawaian. Ya, sementara di Indonesia terdapat 4 lembaga negara yang masing-masing itu terhubung satu sama lain atau istilahnya terintegrasi. Keuntungan sistem kepegawaian terpadu ada 7 poin ya, secara kesimpulannya dari berbagai literatur disederhanakan menjadi 7 poin. Yang pertama, adanya komisi mengatur kepegawaian secara nasional. Yang kedua, membantu pemda-pemda kecil untuk memperoleh pegawai profesional. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan favoritisme dan nepotisme. Poin ketiga ini, apa yang dimaksud dengan favoritisme dan nepotisme? Jadi para profesional ya, itu bersedia menjadi pegawai di semua instansi, di semua daerah. Jadi tidak ada daerah ini favorit, instansi ini favorit, instansi ini basah, instansi ini kering gitu. Jadi nggak ada istilah itu. Jadi semua instansi sama kualitasnya, semua instansi, semua daerah sama kualitas dan tingkat kesejahteraannya. Kemudian mengurangi nepotisme, ya, karena ada sebuah komisi atau badan nasional yang satu mengurus pegawaian ini, sehingga pemda-pemda tidak mengurus pegawai. Nepotisme itu ada karena
adanya peluang kepada Pemda-Pemda, kepala-kepala daerah untuk merekrut pegawai. Itu yang menciptakan nepotisme. Ya, di Kabupaten A misalnya diberikan kewenangan untuk merekrut pegawai, maka kemungkinan besar terjadi nepotisme. Maka rekrutmen pegawai negeri tidak fair, tidak adil, dan penuh diskriminasi. Oleh karena itu tidak perlu Pemda-Pemda melakukan rekrutmen pegawai ya untuk menghindari nepotisme, maka rekrutmen pegawai hanya ada di satu badan, satu komisi yang bersifat terpusat. Yang keempat, mutasi tanpa merusak karir. Ya, jadi ada mindset ini ya di kalangan pegawai bahwa mutasi itu sering dianggap sebagai hukuman. Mutasi itu sering dianggap sebagai hukuman, padahal bukan ya. Mutasi itu juga dalam rangka penyegaran, dalam rangka peningkatan karir. Jadi orang yang dimutasi tidak selalu dihukum. Ada mutasi yang memang untuk peningkatan karir ya. Kemudian poin yang kelima, adanya perlindungan dan perlakuan sewenang-wenang. Ya. Jadi karena dia pegawai negeri ini dikelola oleh satu badan yang terpusat, maka Pemda-Pemda itu tadi tidak bisa melakukan rekrutmen dan membina pegawai, maka kemungkinan akan menghindarkan dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Jadi karena apa? Karena seluruh pegawai negeri di suatu negara itu hanya diurus satu komisi dan lembaga yang terpusat. Jadi sebenarnya kan tidak saling kenal, ya, sehingga tidak ada di situ nepotisme, diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang. Dan keenam, adanya training sebelum dan sesudah menjadi pegawai. Jadi pegawai negeri yang telah direkrut dan dinyatakan lulus itu harus dilakukan training, ya, dilakukan training untuk mempersiapkan dirinya menjadi pegawai yang profesional. Kemudian setelah dia menjadi pegawai juga ada training atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya reguler, ya, sifatnya secara berkala untuk meningkatkan skill, ya, meningkatkan skill kemampuan pegawai tersebut. Meskipun dia sudah menjadi pegawai 5 tahun, sudah menjadi pegawai 10 tahun, tetap training, pelatihan itu dilakukan karena perkembangan zaman, tuntutan zaman, ya, pelayanan kepada masyarakat harus selalu ditingkatkan. Contohnya adalah misalnya dengan teknologi, ya, skill teknologi itu kan harus sesering mungkin dilakukan update, ya. Kemudian yang poin ke-7, pengawasan pusat tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah. Jadi kepala daerah juga memperoleh kewenangan untuk membina pegawai negeri, ya, caranya misalnya dengan cara meningkatkan skill. Dan pengawasan dari pusat itu sebenarnya memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu memastikan bahwa tugas dan fungsi pegawai negeri itu on the track sesuai dengan undang-undang, ya. Jadi hanya itu. Sementara bagaimana mengupgrade pegawai itu diserahkan kepada pemerintah daerah, disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tentu saja pegawai negeri skill yang dibutuhkan oleh kabupaten kota tertentu bisa saja berbeda dengan skill di kabupaten yang lain. Jadi peningkatan skill ada pada Pemda dan pengawasan ada pada pemerintah pusat. Pengawasannya adalah agar para pegawai negeri ini tugas pokok dan fungsinya itu tetap sejalan dengan amanat undang-undang. Baik, kemudian tadi sekilas ada tentang sistem merit, ya, sistem merit. Ini yang Indonesia sedang semangat-semangatnya, ya, mengembangkan terus, ya, mengembangkan sistem merit di Indonesia. Saya tanya dulu, tentu saja mungkin adik-adik sekalian ada yang sudah pernah membaca sistem merit itu apa? Ada yang bisa menjawab sistem merit itu apa? Saya izin menjawab, Pak.
Silakan Wisnu. Menurut Undang-Undang ASN, definisi sistem merit adalah kebijakan dan manajemen dalam ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan dengan wajar dan adil tanpa adanya diskriminasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Wisnu. Jadi ya, Wisnu telah menjawab dan jawabannya benar ya. Jadi sistem merit itu harus mengutamakan kualifikasi, kompetensi kepada pegawai negeri dalam peningkatan karir. Jadi tidak boleh ada diskriminasi yang tidak ada kaitannya ya dalam peningkatan karir pegawai negeri itu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi peningkatan karir pegawai negeri itu haruslah berdasarkan kualifikasinya, haruslah berdasarkan kompetensinya. Jadi tidak boleh berdasarkan yang lain-lain, misalnya sara, ya, suku, agama, ras dan antar golongan itu tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam karir pegawai negeri. Jadi peningkatan karir pegawai negeri haruslah mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan perilaku dari pegawai negeri tersebut. Ya, itu sistem merit. Kemudian ada kenapa sistem merit itu dikembangkan gitu ya? Karena salah satu faktornya adalah dalam urusan kepegawaian ini seringkali ada campur tangan politik, ya, campur tangan politik praktis ya. Para politisi kita ya, pejabat-pejabat politik itu seringkali mencampuri karir dari pegawai negeri itu. Itu yang ingin kita hindarkan gitu ya. Oleh karena itu saya ingin tanya, ketika disampaikan bahwa campur tangan politik dalam urusan kepegawaian itu maksudnya apa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Silakan, Tiwi. Menurut saya maksudnya adalah bahwa pejabat politik ini ikut campur dalam menentukan jabatan dari ASN tanpa memperhatikan kompetensi dari ASN tersebut, sehingga bertentangan dengan semangat sistem merit yang mau dikembangkan di Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Tiwi. Jadi jawabannya benar ya. Jadi campur tangan politik itu ya, campur tangan politik dalam karir pegawai negeri ya, itu bertentangan dengan semangat sistem merit yang kita kembangkan sekarang gitu. Jadi misalnya masih contohnya apa? Contohnya misalnya dalam jabatan ya, dalam mendapatkan jabatan di instansi pemerintah ya. Jadi ada titipan-titipan pejabat-pejabat politik agar orang yang dia inginkan menduduki jabatan tertentu dalam sebuah instansi pemerintahan tanpa memperhatikan kompetensi dari pegawai negeri tersebut. Ini yang bertentangan dengan sistem merit. Ya, siapapun boleh mengikuti seleksi jabatan, tentu saja haruslah orang-orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dilakukan seleksi yang fair untuk itu. Ya, dilakukan seleksi oleh orang-orang yang profesional ya, sehingga kita mendapatkan pejabat di instansi pemerintah itu adalah pejabat yang benar-benar berkualitas ya. Jadi tidak boleh ada titipan-titipan dari pejabat-pejabat politik. Nanti akan berdampak buruk kalau kita masih sering ya mendapatkan orang-orang yang menduduki jabatan itu berasal dari pejabat-pejabat politik ya, karena tentu saja orang tersebut akan tidak menjalankan tugasnya secara baik dan benar ya, karena tidak melalui seleksi yang baik gitu ya. Oleh karena itu sistem merit ini sangat bagus untuk menghindari titipan-titipan dari jabatan-jabatan politik. Baik, kemudian kita akan lihat sistem kepegawaian terintegrasi ya.
ini yang digunakan di Indonesia. Kita lihat ada 2 poin penting ya dalam sistem kepegawaian terintegrasi ini. Yang pertama, semua pegawai tersebut milik pusat. Ya. Kedua, sistem ini merupakan sistem kepegawaian yang pengelola administrasi kepegawaiannya mulai dari rekrutmen pegawai, penempatan, pengembangan, penilaian, penggajian sampai dengan pensiun ditentukan dan diatur oleh pusat. Ini diatur oleh Undang-Undang ASN. Ya. Jadi Undang-Undang ASN itu adalah produk, ya, produk hukum yang dihasilkan oleh DPR RI dan Presiden. Jadi di dalamnya itu, di dalam Undang-Undang ASN itu sudah diatur bagaimana rekrutmen pegawai, bagaimana penempatan, bagaimana pengembangan, bagaimana penilaian, bagaimana penggajian, sampai dengan bagaimana pensiun seorang pegawai negeri. Kita lihat keuntungannya. Jadi keuntungan sistem kepegawaian terintegrasi yang pertama, ada kesamaan dalam kondisi kepegawaian. Apa yang dimaksud dengan kesamaan? Ada kesamaan gaji, ya, kesamaan gaji semua pegawai, ya. Maksudnya adalah gaji ditetapkan berdasarkan golongan, ya. Jadi pegawai negeri dengan golongan 3A di Aceh dengan pegawai negeri dengan golongan 3A di Papua sama nilainya, nilai rupiahnya, ya. Kemudian yang kedua, adanya rekrutmen secara nasional. Ini juga sama-sama kita tahu bahwa rekrutmen pegawai negeri dilakukan secara serentak, secara nasional, ya. Dilakukan oleh BKN, ya. Ada secara online. Kemudian yang ketiga, karir yang luas dan adanya pegawai profesional. Karena rekrutmennya dilakukan secara profesional, maka seharusnya kita mendapatkan pegawai yang profesional karena dilakukan seleksi yang ketat. Dan yang keempat, integrasi nasional, estimasi manpower planning dan training secara nasional. Jadi poin keempat ini maksudnya bahwa dalam rekrutmen pegawai itu haruslah berdasarkan perencanaan yang matang. Jadi rekrutmen pegawai itu adalah hasil dari perencanaan yang sudah 5 tahun yang lalu. Jadi pegawai negeri, kebutuhan tentang rekrutmen pegawai sampai pensiun itu sudah ada kajiannya. 5 tahun ke depan berapa banyak pegawai negeri yang pensiun, dan sudah dipersiapkan berapa banyak pegawai yang akan dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi memang ada persiapan yang matang. Berapa banyak misalnya pegawai di level keahlian tertentu yang akan pensiun, ya, itu sudah direncanakan. Maka kita harus mempersiapkan rekrutmen pegawai untuk keahlian tertentu ini berapa banyak, karena 5 tahun lagi akan pensiun. Maksudnya adalah perencanaannya haruslah matang. Dan yang kelima, pemanfaatan pegawai secara optimal dan uniformitas peraturan pegawai. Jadi pegawai negeri itu tidak boleh ada yang terlalu banyak di instansi dan tidak boleh ada yang terlalu sedikit. Jadi harus merata. Ya, berapa banyak kebutuhan di instansi A, segitulah pegawai negerinya. Jadi jangan ada pegawai yang tidak punya pekerjaan. Itu masih ada itu. Ya, Indonesia 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu masih banyak ditemukan. Ada over pegawai. Di kantor camat A itu pegawainya terlalu banyak. Ada 30 pegawai negeri yang tidak tahu, yang 5 orang pegawai negeri ini nggak tahu mau ngapain. Terlalu banyak. Sementara di kecamatan B pegawai negerinya hanya 8 orang, kurang. Jadi ini nggak boleh. Jadi pegawai negeri itu harus ditempatkan sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan di instansi. Kemudian adanya suplai pegawai profesional dari pusat untuk pembangunan. Misalnya adalah di daerah tertentu membutuhkan keterampilan khusus dan mereka tidak memilikinya. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengirimkan pegawainya dari pemerintah pusat ke daerah tertentu. Karena keahlian khusus tersebut
tidak dimiliki Pemda itu, jadi sehingga harus meminta pemerintah pusat untuk mengirimkan pegawai yang memiliki keterampilan khusus ya. Kemudian kelemahannya ada 5 poin kelemahannya. Ini 5 poin ini ya tentu saja berdasarkan kumpulan dari jurnal-jurnal, artikel-artikel jurnal. Yang pertama adalah sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan Pemda sesuai kualifikasi. Gitu. Karena biasanya rekrutmen pegawai di kabupaten itu biasanya yang mendaftar adalah orang-orang lokal. Ya, biasanya orang-orang lokal. Sehingga ada misalnya posisi pegawai negeri yang memiliki keterampilan khusus itu tidak ada orangnya di kabupaten itu. Itu maksudnya poin pertama. Dan solusinya tentu saja ada ya. Ada kiriman pegawai dari pemerintah pusat ke kabupaten tersebut. Dan yang kedua, kelemahannya adalah pengangkatan pegawai daerah oleh pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah. Ya. Karena biasanya karena rekrutmen pegawai negeri itu secara terpusat ya, siapapun bisa mendaftar dimanapun, dan biasanya yang menang itu orang luar daerah, sehingga ada kecemburuan sosial di situ. Orang-orang lokal kalah dengan orang-orang luar ya, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, cenderung untuk memenuhi kepentingan pusat. Ini ya seringkali karena ketetapan keputusan jumlah dan formasi pegawai negeri itu ditetapkan oleh pusat, seringkali mengabaikan kepentingan daerah. Seringkali gini, pemerintah daerah itu sudah mengusulkan formasi dan jumlah pegawai negeri, diusulkanlah itu ke pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat sering dicoret-coret. Oh ini nggak perlu, ini nggak perlu. Sering. Itu yang disebut sering hanya kepentingan pusat. Ya. Pemerintah daerah merasa misalnya kami butuh guru ini sebanyak ini, tapi oleh pemerintah pusat berpendapat lain. Jadi guru itu terlalu banyak, dicoret. Itu yang pemerintah daerah merasa bahwa rekrutmen pegawai ini hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat saja. Dan yang keempat, loyalitas ya, kesetiaan pegawai lebih banyak diberikan kepada pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Karena yang bisa memberhentikan pegawai negeri adalah pemerintah pusat. Jadi gubernur, bupati, wali kota tidak bisa memberhentikan pegawai negeri. Jadi sehingga kesetiaan pegawai negeri itu loyalitasnya hanya kepada pemerintah pusat. Ini juga menjadi masalah ya. Ada gagasan ya, agar gubernur diberi kewenangan untuk memberhentikan pegawai negeri. Ya, itu ada gagasan seperti itu. Tapi sampai sekarang bahwa pemberhentian pegawai negeri itu ada pada level pemerintah pusat. Dan poin yang terakhir, yang kelima, sering menimbulkan kelambatan dan kurang adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Ini terjadi karena bisa saja karena pegawai negeri di Kabupaten A itu berasal dari daerah lain, bahkan dari luar provinsi, sehingga akan kesulitan dalam melakukan pelayanan publik misalnya, karena bisa saja ya di daerah tertentu itu ada kearifan lokal, ya, sehingga membutuhkan adaptasi kepada masyarakat, utamanya adalah kepada pegawai-pegawai negeri yang berurusan langsung kepada pelayanan kepada masyarakat. Jadi karena berasal dari luar daerah sehingga adaptasinya menjadi lambat dalam pelayanan kepada masyarakat. Baik, ini terakhir dan menjadi bahan bacaan adik-adik sekalian semuanya untuk kita diskusikan di minggu depan, yaitu pengembangan sumber daya manusia pegawai. Ya, itu mulai dari rekrutmen, yang kedua pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga perencanaan dan pengembangan karir,
dan terakhir penilaian kinerja. Jadi adik-adik semua membaca topik 1 sampai 4 ya, dan kita akan mendiskusikannya pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini kita akhiri. Terima kasih atas semangat adik-adik sekalian dalam mengikuti perkuliahan ini, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.